Pemirsa, kita masih bicara tentang belajar Islam ya, dengan soal pola-pola konflik keagamaan di Indonesia. Anda tadi bercerita tentang yang pasca 2008. Ya. Silahkan, Bung Zainal. Ya, tadi saya cerita satu contoh kasus, yaitu kasus yang biasa disebut penodaan agama. Itu ya. Meningkat jumlahnya? Meningkat jumlahnya luar biasa sebetulnya. Tadi saya pakai indikator jumlah kasus yang masuk pengadilan. Tentu masuk pengadilan itu yaitu salah satu cara legal untuk menyelesaikan masalah, tapi itu menjadi indikasi meningkatnya kasus yang disebut penodaan agama, mengacu pada undang-undang anti penodaan agama itu. Nah, salah satu pertanyaan pentingnya, kenapa justru setelah demokrasi misalnya kok lebih banyak kasus-kasus seperti ini? Sampai tahun 2000 hanya 10 kali dipakai, sampai sekarang itu sudah 40 kali lebih dipakai di dalam pengadilan. Di luar pengadilan justru lebih banyak lagi. Nah, itu tentu menurut saya terlalu mudah kalau mengatakan bahwa belakangan ini lebih banyak orang yang mencoba menodai agama misalnya. Tapi itu ada kampanye yang kita bisa lacak, misalnya kampanye anti aliran sesat atau anti penodaan yang kelihatan muncul jelas sekali mulai tahun 2005. Nah, ada beberapa faktor itu yang menyebabkan makin seringnya kasus-kasus itu terjadi, dan sebagian berakhir lakukan dengan menggunakan kekerasan. Dan skala kekerasannya menurut saya meningkat. Meningkat dalam hal, misalnya tadi sudah dikasih contoh ya, yang di Cikesik itu tahun 2011 ya, Cikesik itu 3 orang mati. Sedikit sebenarnya kalau mau ngomong 3 misalnya, tapi itu peningkatan kualitatif yang sangat cepat dalam banyak kasus. Karena sebelumnya tidak ada orang Ahmadiyah dibunuh. Nggak ada. Tahun 2006 ada, tidak terlalu banyak beritanya di Lombok itu. Tapi ini dalam satu kekerasan itu 3 orang mati. Lalu tahun lalu yang di Lombok tanpa korban tewas ya? Ada satu yang meskipun tidak banyak diberitakan, dan itu sudah agak lama ya, tahun 2006. Yang tahun lalu Syiah yang di Sampang itu ada 1 orang meninggal juga. Nah, jadi yang ini menurut saya mengkhawatirkan dalam 2 hal. Secara kuantitatif, artinya kelompok-kelompok yang disasar itu makin lama makin besar. Dulu kelompok yang kecil-kecil, yang paling besar Ahmadiyah itu, sekarang yang lebih besar seperti Syiah. Nah, kalau kita melihat trennya, yang mengkhawatirkan adalah makin banyak kelompok-kelompok Muslim yang dianggap bukan mainstream yang akan diserang atau disebut menodai. Lalu dari segi intensitas tadi makin banyak dengan kekerasan, dan kalau kita lihat yang di Sampang itu sudah jarang muncul di media massa, tapi itu ada masalah besar yang tidak terselesaikan sampai sekarang, adalah masih adanya lebih dari 100 orang pengungsi di Stadion Sampang itu. Dan kita juga menurut saya harus mengingat juga, tidak boleh lupa bahwa di Mataram sejak tahun 2006 sampai sekarang itu juga ada lebih dari 100 orang yang masih di tempat pengungsian di Wisma Transito. Artinya masalahnya nggak selesai sampai sekarang. Itu yang menurut saya tadi seperti terorisme itu ya, mungkin itu mendapatkan perhatian yang sangat besar, banyak sekali upaya-upaya negara untuk menyelesaikan itu. Tapi isu-isu ini saya khawatir orang tidak terlalu sensitif atau lebih mudah dijustifikasi, oh ini orang sesat atau apa, dan masalah-masalah lama yang tidak terselesaikan masih banyak, dan khawatirnya kalau lihat trennya ini akan terus terjadi terus. Oke, Bung Ihsan, dari apa yang sudah disampaikan dari pengamatan Bung Zainal ya, bagaimana Anda membaca ini dikaitkan dengan temuan Anda? Kalau kita membaca beberapa analisis mengenai peristiwa yang Pak Zainal tadi kemukakan, itu ujungnya adalah ketidaktegasan pemimpin nasional, dalam hal ini adalah SBY. Itu publik sudah itu analisis yang sangat umum sekali ya, dan misalnya ada seorang sejarawan Mer Ricklef ya, dan ini juga muncul di beberapa analisis lain. Saya sendiri, kami di tempat lain pernah menulisnya
tahun 2005 itu SBY pernah membuka apa istilahnya Kongres Majelis Ulama Indonesia, dan Majelis Ulama ini adalah, kita tahu pertama-tama Majelis Ulama Indonesia ini mengeluarkan fatwa bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang di Indonesia disebut sesat, ya. Nah, banyak orang yang menyatakan bahwa fatwa sesat Majelis Ulama itu menjadi dasar bagi kelompok-kelompok tertentu untuk melakukan aksi kekerasan terhadap kelompok minoritas, gitu. Siapa bertanggung jawab terhadap aksi apa itu masih panjang ceritanya. Maksudnya gini, fatwa itu tidak dikeluarkan untuk membuat orang bertindak semaunya, ya. Jadi Bapak yang terhormat di MUI juga seringkali menyatakan bahwa meskipun fatwa kami begini, kami menegaskan berkali-kali bahwa jangan aksi kekerasan dilakukan semena-mena terhadap kelompok ini, gitu kan. Tapi kita tahu di lapangan bahwa kelompok-kelompok keras tertentu itu membawa argumen dari fatwa MUI sebagai dasar untuk mereka melakukan aksi-aksi kekerasan terhadap kelompok-kelompok minoritas, ya. Nah, MUI adalah satu lembaga yang dibentuk sama negara tahun 1975, ya. Tapi belakangan ini makin independen, ya. Beberapa orang tertentu, ya, menyatakan bahwa kalau dulu MUI dimanfaatkan oleh negara, ya, Pak Harto maksudnya, untuk menjustifikasi kebijakan Orde Baru, belakangan ini ada kecenderungan bahwa MUI justru yang memanfaatkan negara untuk mencapai kepentingannya, gitu. Nah, salah satu indikatornya adalah pidato SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, presiden kita, di depan Kongres MUI tahun 2005 yang menyatakan bahwa saya sebagai presiden akan kira-kira, ya, dengan senang hati ingin mendengar petua fatwa Bapak sekalian dan sebagainya, dan saya akan ikuti sebisa saya, gitu kan. Dan dia juga menyatakan di pidato yang sama dan diulangi 4 tahun kemudian, ya, ketika MUI melakukan kongres lagi, bahwa Pak, saya bersama Bapak polisi di sini dan silakan mendengarkan, silakan kalau ada keperluan apa-apa, Bapak tinggal menghubungi orang-orang yang berkepentingan ini. Dan kira-kira dia ingin memberi contoh yang menurut saya dalam hal ini sangat buruk dan tidak negarawan, yaitu bahwa dia parsial, dia berpihak kepada satu kelompok tertentu, dan dia mestinya tidak boleh tunduk kepada satu fatwa, dalam hal ini adalah fatwa MUI, ya. Karena dia harus mendengar juga yang lain, ada Komnas HAM, ada yang lain-lain, karena fatwa MUI adalah fatwa, pendapat, gitu kan. Kalau saya putus ini bukan karena Anda sedang bicara tentang Presiden SBY, ya, tapi memang saya kita ingin harus break sebentar. Betul, ya. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, kita jeda sesaat.